Kalau dia udah nemuin pengganti aku, ngasih effort kita, ya kita kasih feedback, gitu aja lah. Teman-teman ya, pengalaman cinta dulu buat Mbak Olivia. Pengalaman cinta, coba sih biar yang di luar sana, yang ada hubungan sama Mbak Olivia juga kayak gitu, pokoknya yang di sana lah gitu, semoga juga bisa paham, ngerti. Kalau ngomongin masalah cinta, itu semakin kita kesini, semakin kita dewasa ya. Yang namanya cinta itu udah jarang sih untuk kita bisa percaya. Coba deh buktiin, coba deh kasih proof, gak usah begini, tapi endingnya ya bakal pergi. Tuh kan, dengerin ya dari ceritanya Mbak Olivia. Buat teman-teman yang di sana, apa yang pernah deket sama Mbak Olivia ya, punya rasa sama Mbak Olivia, jangan cuma kata I love you, tapi kita harus pastikan, kita harus buktikan kalau kita benar-benar sayang. Jangan cuma ngomong dengan kata I love you tapi meninggalkan jejak di Mbak Olivia, kayak gitu loh maksudnya ya teman-teman. Aku di sini kan udah 5 tahun ya kak. Iya ya. Selama 5 tahun itu tuh berusaha nutup diri, berusaha untuk sendiri, berusaha untuk tetap menjaga hati buat satu orang. Tahu kenapa? Meskipun aku dikhianati sama orang itu, aku tetap ngejaga diri, ngejaga komitmen, karena kita masih ada hubungan antara keluarga. Dan aku itu jawaban yang bagus loh teman-teman ya. Kita masih meskipun hubungan dia udah retak, tapi Mbak Olivia masih menjaga, karena hubungan silaturahminya sama keluarga Mbak Olivia dan pihak keluarga sananya gitu loh ya, bagus juga sih ini ya. Makanya itu, kalau dia udah nemuin pengganti aku, maka aku akan benar-benar pergi. Itu jawaban dari Mbak Olivia ya. Ya seenggaknya kita sebagai seseorang ya kasih effort lah, kasih feedback lah. Kalau dia ngasih effort kita, ya kita kasih feedback, gitu aja lah. Iya ya, itu tadi jawabannya dari Mbak Olivia. Dan ada satu pertanyaan lagi, ada 2 pertanyaan lagi. Nah ini pertanyaan yang keempat ini mungkin kita juga harus tahu juga ya, nggak semuanya mungkin seseorang itu harus mengalami hal yang sama yang dialamin sama Mbak Olivia. Dan pertanyaan ini, hal yang termanis dari kehidupan Mbak Olivia dan hal yang paling pahit dalam kehidupan Mbak Olivia ini apa? Coba ceritakan, siapa tahu teman kita yang di sana juga ada yang seperti Mbak Olivia dan ada yang setegar Mbak Olivia juga kayak gitu loh. Hal paling manis di dalam hidup aku itu ya cuma satu sih kak. Aku ketemu seorang ibu yang benar-benar baik. Meskipun itu ibu tiri, tapi dia benar-benar baik sama aku. Dan hal yang paling pahit di dalam hidup aku itu, ya aku nggak mau menyesali lah. Karena apa yang kita sesali itu akan sia-sia aja ya. Kenapa sih aku harus mengenal dia gitu? Kenapa semua harus terjadi ke dia gitu? Aku tuh kalau menyesali masa lalu, aku nggak akan bisa sedewasa ini sekarang. Makanya itu aku nggak mau menyesali. Jadi kalau dikatain apa sih hal yang terpahit dalam hidup aku, ya mengenal dia, itu aja. Tapi untuk menyesali kenal sama dia itu aku nggak bisa. Soalnya tanpa dia aku nggak akan bisa dewasa. Nah itu teman-teman, pertanyaan yang terakhir aja ya. Ini cita-cita Mbak Olivia ini apa sih sebenarnya? Cita-citanya yang Mbak Olivia kepengen dari dulu dan sampai sekarang ini juga belum terwujud kayak gitu. Jadi orang kaya. Tahu kenapa? Ya kenapa alasannya? Kepengen sih jadi orang kaya, alasannya apa? Coba kasih tahu ke teman semua, ke pemirsa semua. Semoga ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Apa sih? Kalian pernah lihat nggak teman-teman, anak-anak kecil yang masih kecil pada ngamen di jalanan panas-panasan,
kadang disuruh-suruh sama preman-preman, suruh ini itu, yang cewek disuruh kerja yang nggak bener. Terus kalian pernah nggak lihat kakek-kakek, nenek-nenek minta-minta di warung-warung, malah ditendang, kadang disiram, kasihan nggak? Makanya jadi orang itu ya, kalau punya cita-cita pengen kaya, itu bukannya kita serakah atau kita apa gitu, enggak. Kita tuh mikirnya bisa nggak sih kita nanti ngebantu orang yang lebih ngebutuhin. Kita itu kaya nggak buat diri kita sendiri loh. Intinya itu pengen kaya itu pengen ngebantu orang lain dengan kemampuan kita. Kita bantu dengan usaha kita. Ya kayak aku pengen banget sih Kak yang namanya buka panti asuhan lah atau panti jompo gitu buat ngebantu-bantu orang. Ya insya Allah semoga Mbak Olivia juga kedepannya bisa sukses juga, benar-benar jadi kaya. Tapi kaya bukan buat kita sendiri, tapi kita membangun buat anak-anak yang di luar sana, intinya anak jalanan, buat buka usaha di panti asuhan ya. Pokoknya membantu yang benar-benar kurang kayak gitu. Jadi ini jawaban Mbak Olivia ini sebenarnya bermanfaat juga buat kita, apalagi buat saya pribadi juga. Ya insya Allah ya ini aja semoga Mbak Olivia kedepannya bisa sukses ya, amin ya. Ya pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video-video Ari dan sudah dukung channel Ari Lesta. Terima kasih semua dan juga terima kasih Mbak Olivia sudah hadir ya. Pokoknya terima kasih, jangan lupa tonton terus video Ari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.